Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada nanti yang akan menonton rekaman ini. Eh, ya, pertama-tama mungkin buat teman-teman yang sedang menonton video rekaman ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa dalam tugas mata kuliah berpraktek ini pastikan teman-teman mengerjakan semuanya, yaitu tugas 1, tugas 2, dan juga tugas 3. Dan karena tugas batas deadline dari tugasnya diperpanjang hingga 15 Juni 2026, dan pastikan bahwa teman-teman mengerjakan semua tugasnya, tugas 1, 2, 3, karena jika salah satu tugas yang tidak dikerjakan, maka teman-teman pasti akan mendapatkan nilai E ya. Salah satu aja dapat E, apalagi dua gitu ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman mengerjakan semuanya dengan baik sehingga mendapatkan nilai maksimal dan bisa lulus di mata kuliah ini. Jadi tidak perlu mengulang lagi ya. Oke, mungkin itu aja yang saya mau ingatkan di awal, teman-teman. Oh ya, sekedar informasi juga untuk mata kuliah atau web kita hari ini nanti sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di rekaman web pada tahun sebelumnya. Jadi nanti saya akan jelaskan inti-intinya aja atau hal yang hal yang mungkin jadi masalah. Kemudian teman-teman silahkan melanjutkan dengan menonton video rekamannya yang akan saya sematkan juga di e-learning ya. Nanti mungkin saya akan simpan di aktivitas belajar ke-14 bersamaan dengan video rekaman yang ini. Oke, kita langsung aja teman-teman. Untuk yang pertama, soal tugas 3 ini, teman-teman diminta untuk melakukan praktikum Interaction Detection System atau Prevention System, yaitu praktikum menggunakan Snort IDS ya. Jadi nanti teman-teman diminta pakai Snort IDS. Nanti silahkan ikuti modul atau pedoman praktikum 3-nya, silahkan dibuka aja nanti di sini. Nanti silahkan diikuti aja semua tutorial yang ada di sini. Nah, dari yang saya coba ini tidak ada masalah teman-teman. Paling yang bermasalah di bagian settingan jaringannya, bukan masalah sih. Mungkin agak kesulitan di bagian settingan jaringannya. Nanti saya akan jelaskan bagian yang itu. Termasuk dengan video rekaman di tahun yang sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa nonton itu lebih detail dan lebih rinci lagi. Oke. Nah, di sini teman-teman diminta untuk melakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning ya. Dan juga BMP keamanan jaringan. Jadi di bukunya juga. Nah, silahkan nanti dibaca bukunya itu, jangan sampai tidak. Karena di dalam pelaporan dan penilaiannya, teman-teman tuh diminta untuk melakukan mengupload link rekaman video saat praktikum ini ya. Jadi saat melakukan Story DS, teman-teman diminta untuk rekam videonya, kemudian diupload videonya dan dikumpulkan linknya. Nanti linknya itu diuploadnya itu bebas, mau di Google Drive boleh, mau di YouTube juga boleh, mau di OneDrive juga boleh, silahkan aja. Yang penting pastikan bahwa linknya bisa saya akses dan saya bisa nonton videonya. Nah, untuk mengetesnya silahkan teman-teman nanti link yang tempat upload videonya atau link videonya, silahkan teman-teman coba buka dulu menggunakan incognito atau private window ya kalau misalnya di Firefox. Nah, untuk melihat apakah video tersebut atau link video tersebut bisa diakses tanpa harus login, sehingga saya bisa melakukan penilaian ya. Oke, nah di dalam videonya nanti itu teman-teman berisi perkenalan identitas mahasiswa, jadi jangan tiba-tiba langsung berjalan videonya kayak beberapa yang saya periksa itu langsung berjalan videonya, tidak ada perkenalan, tidak apa-apa. Terus bukan cuma itu aja, videonya tidak ada penjelasan gitu. Jadi cuman tampilan screenshotan layar atau rekaman layar, terus berjalan dipercepat sampai selesai. Jangan seperti itu ya. Jadi dalam proses praktikumnya tunjukkan bahwa teman-teman itu melakukan praktikum. Jadi ada wajahnya atau ada penjelasannya di sana, apa yang kalian lakukan step by step-nya sambil mengikuti pedoman yang ada di sini ya. Dan boleh kok kalian pindah-pindah dari layar apa yang kalian coba terus sambil buka pedoman, boleh aja. Jadi menunjukkan kepada saya bahwa kalian memahami atau melakukan langkah-langkah praktek dengan baik gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi langkah-langkah prakteknya ya sesuai dengan pedomannya. Kemudian yang ketiga adalah hasil dan analisis praktek yang telah dilakukan. Nah, untuk bagian ini di pedoman juga ada plus gabungkan dengan apa yang ada pada buku keamanan jaringan. Misalnya tentang penjelasan Snort IDS itu apa. Ya udah singkat dijelaskan apa itu Snort IDS gitu ya. Kemudian kata-kata penutup dari mahasiswa. Nah, termasuk dengan Snort IDS ini tujuannya buat apa, fungsinya buat apa, pas kalian praktek nanti dampaknya terhadap sistem itu seperti apa gitu. Apa yang ini tulus untuk apa sebenarnya. Itu silahkan nanti dijelaskan di sana teman-teman. Oke, nah kita langsung aja ya karena ini tidak ada yang nonton ya.
Saya tidak usah lama-lama, nanti teman-teman bisa nonton video lebih detailnya di video yang akan saya sematkan di learning ya. Untuk video yang tahun lalu itu lebih detail di sana. Kurang lebih sekitar 1 jaman lebih lah videonya. Nah, di sini pada saat praktikum teman-teman dalam tahap persiapan diminta untuk menginstalasi Snort dulu ya. Ini fokus hanya untuk Snort IDS ya. Jadi kita fokusnya praktik 3 aja teman-teman, Snort IDS, yang 2 sama 1 tidak usah. Oke, jadi tinggal diikuti aja langkah-langkahnya. Nah, di sini pertama-tama membutuhkan beberapa hal, ada dua guest OS, dua guest OS ya. Diinstal pada VMware Workstation atau VirtualBox, silahkan bebas saja. Mau pakai VMware atau pakai VirtualBox bebas saja. Kalau saya merekomendasikan pakainya VirtualBox, lebih ringan, terus settingannya tidak banyak gitu ya. Tapi sama aja sih basically. Jadi silahkan pilih yang mana yang teman-teman rasa lebih nyaman atau lebih kuasai. Kemudian file bahan-bahannya jangan lupa dipersiapkan, di-download ya. Downloadnya silakan searching di Google gitu ya. Cari misalnya praktikum FSTUT gitu ya. Nah, ini nanti paling atas nih yang linknya sifst.ut.ac.id. Silahkan dibuka. Nah, ini saya kurang tahu tampilannya masih bermasalah kayaknya, tapi tidak usah fokus ke tampilannya. Nah, cari di bagian ini nih, praktikum keamanan jaringan. Nanti silahkan tinggal langsung klik menu download. Nah, nanti di sini kalian akan diarahkan ke OneDrive. Nah, SharePoint dari OneDrive. Nah, silahkan nanti di-download ini ya, bahan-bahannya. Nah, di sini nanti ada beberapa modul-modul dari semua modul yang ada pada semua modul praktikum yang ada pada BMP atau buku keamanan jaringan ya. Nanti saran saya sih dalam mata gue ini silahkan dicoba semuanya buat menambah pengetahuan wawasan kalian. Meskipun tugasnya hanya di modul tertentu aja, nanti silahkan disesuaikan. Kalau tidak salah ya modul 6 ya, kalau tidak salah untuk Snort IDS. Termasuk di dalamnya juga kalau tidak salah ada Snort IDS-nya. Jadi kalian tidak perlu download. Namun saya tidak menghalangi teman-teman jika memang kalian ingin mencari Snort-nya di luar, boleh banget ya. Nah, kemudian siapkan juga perangkat lunak WinCap ya. Nah, versinya sesuaikan aja, mau pakai versi yang sesuai dengan pedoman atau tidak silahkan aja. Cuman mungkin takutnya kalau pakai versi terbaru nanti akan ada beberapa hal yang tidak relate dengan pedoman ini. Jadi saran saya ikuti dulu versi yang ada di pedoman. Nanti setelah itu kalian mau eksplorasi lebih lanjut, mau pakai versi terbaru silahkan aja. Jadi udah dapat nih intinya gitu, baru kalian ganti atau eksplorasi lebih lanjut. Nah, jadi silahkan diikuti aja ini tidak ada masalah. Nah, di bagian sini mungkin yang akan jadi ada sedikit masalah ya. Kalau kalian pakai virtual machine atau VirtualBox gitu ya, atau VMware. Di bagian konfigurasi atau pengaturan topologi jaringannya. Nah, di sini kan ada 3 OS ya. Jadi ada VMware pertama, VMware kedua, sama VMware ketiga. Jadi ada 3 OS yang dipakai. Berarti dalam IDS-nya, dalam VirtualBox-nya atau VMware-nya siapkan 3 OS. Nah, sesuaikan dengan pedoman aja. Di sini pakainya dia Windows 7 ya. Jadi silahkan pakai Windows 7 atau versi yang paling baru. Tapi saya sarankan pakai Windows 7 aja karena di sini tutorialnya pakai Windows 7. Karena tujuannya bukan benar-benar mengimplementasikan, tapi supaya kalian mendapatkan inti dari praktikumnya gitu. Apa sih fungsi dari Snort IDS ini? Nah, namun lagi-lagi saya tidak batasi kalau teman-teman mau langsung pakai yang lain gitu ya. Mau langsung pakai selain Windows 7, mau langsung Windows 10 misalkan atau mau pakai Windows 11. Windows 11 atau mungkin mau pakai Linux, silakan aja, tidak ada larangan ya. Cuman takutnya ada perbedaan-perbedaan tidak sesuai dengan pedomannya. Jadi nanti khawatir teman-teman malah tidak bisa praktek, bukan masalah dari kaliannya gitu, tapi ternyata masalahnya di OS yang digunakan. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi silakan aja diikuti dulu yang ini, nanti baru dieksplorasi. Tapi lagi-lagi itu pilihan. Kalau kalian mau langsung ke yang eksplorasinya juga boleh banget ya, tidak ada larangan. Yang penting adalah kalian menyiapkan 3 VMware atau 3 perangkat secara teorinya begitu ya, 3 perangkat, dan perangkat ini saling terhubung. Nah, untuk masalah jaringannya, nah ini dia di sini. Di sini kita permainannya. Bentar, saya share kembali. Saya share dulu semua layar saya. Oke. Nah, untuk masalah perangkatnya, virtual machine-nya ini kan saya juga ada 3 nih. Ini saya pakai Windows 7, teman-teman. Windows Salvox sama warna layarnya yang hitam ya. Ini karena dia tidak ada lisensinya, teman-teman. Dia tidak, ya saya kan tidak membeli lisensi ya. Ini kan yang untuk virtual machine aja. Oke, jadi layar hitam. Nah, di sini tinggal kalian atur masalah jaringannya. Nah, tinggal nanti bermain di network and sharing center ya. Nanti silahkan searching network and sharing center. Misalkan ini di PC 3 ya. Saya cuman contoh aja. Nanti tinggal mainkan di sini lokal
area connection-nya. Nah, ini beda-beda tiap OS ya, makanya sebenarnya lagi-lagi tiap OS beda-beda. Saya pakai Windows 7, tinggal mainkan di sini, tinggal ganti sesuai IP address yang ada pada modulnya atau yang ada pada pedomannya. Namun, kalau kalian mau samakan yang ada pada modul yang ini, misalkan virtual machine atau PC pertama itu adalah 4050 dan yang kedua itu adalah 40100 dan yang ketiga adalah 40210 IP address-nya, maka pastikan kalau kalian bahwa kalian menyeting di VirtualBox-nya, ini saya pakai VirtualBox, itu jaringannya di bagian setting ya. Terus kalian buka jaringan atau network, pastikan bahwa kalian pakainya internal network. Yang ini ya, internal network. Ini saya pakainya bridge. Nah, kalau kalian pakai internal network, maka jaringan tadi itu bisa di custom. Namun yang terhubung itu hanya di dalam dalam PC di badan PC atau laptop yang kalian gunakan sebagai VMware. Jadi mereka bisa saling komunikasi tuh kalau internal network. Jadi jaringannya cuman di internal aja, di dalam aja. Jadi tidak kemana-mana tuh. Nah, bedanya kalau kalian pakai bridge seperti yang tadi di awal saya pakai, sorry, ini kayak kepencet ya. Sabar. Oh, ke stop sharing ya. Saya share ulang. Oke. Nah, kalau kalian pakainya misalnya bridge seperti ini, maka ini dia statusnya. Dan ini pilih allow all ya, pastikan bagian bawahnya allow all. Begitupun juga nanti internal juga pilih, pastikan bahwa ini allow all ya. Nah, kalau kalian pilihnya bridge seperti ini, maka dia akan dianggap sebagai sama seperti perangkat lain gitu, perangkat di luar. Jadi ini kayak yang punya saya ini, maka dia akan dapat IP address dari router yang ada di rumah gitu. Misalnya saya pakai apapun brandnya gitu ya, ada router di rumah, maka ini dianggap sebagai perangkat lain. Nah, sehingga dia akan diberikan IP address yang satu jaringan dengan laptop saya sekarang gitu. Jadi misalkan di rumah saya ini itu jaringannya 192.168.100 terus IP-nya gitu. Sehingga nanti kalau kalian masukkan 40 itu nggak bakal bisa. Jadi dia harus sama 100 gitu sesuai dengan jaringan kalian yang ada di rumah ya, yang kalian pakai atau misalnya kalian konekkan ke handphone kalian itu kan dia punya jaringan sendiri, itu jaringan lokal sendiri. Nah, itu sesuaikan. Kalau pakainya bridge. Nah, keuntungannya kelemahannya lagi adalah kalau di Praktikum ini mungkin nanti dia akan bisa interaksi dengan laptop kalian yang sebagai hostnya, sebagai tempat untuk menjalankan virtual machine-nya. Nah, di situ paling hanya itu kelemahannya teman-teman. Jadi pas kalian mau ngetes untuk ping, nah nanti tinggal masukin IP address-nya. Jadi saran saya pakai internal, biar nggak pusing, pakai yang internal aja. Tapi lagi-lagi silahkan pilih mau yang mana gitu ya. Mau pakai internal boleh, pakai bridge boleh. Intinya eksplorasi sesuai yang kalian rasa nyaman dan pahami. Intinya itu aja. Yang jelas kuncinya adalah antara PC 1, 2, dan 3 ini bisa komunikasi. Cara ngeceknya tinggal di ping, masukkan IP address-nya. Kalau berhasil berarti sudah terkoneksi. Baru kalian bisa masuk ke langkah yang berikutnya nih, install WinCap-nya. Jadi silahkan dipilih mau PC keberapa yang jadi tempat untuk snort sama WinCap-nya. Terus PC berapa yang mau jadi sebagai web atau telnet servernya. Silahkan ditentukan, nanti tinggal diinstal aja. Ya udah, sudah itu aja teman-teman. Nanti sekali ikuti langkah-langkah ini maka seharusnya tidak ada masalah ya. Kalau sudah settingan jaringan tadi awal sudah betul, sisanya akan aman. Nah, untuk lebih detailnya mengenai praktikumnya, mengenai cara untuk pengerjaannya lebih detail itu sudah saya pernah jelaskan di video saya yang sebelumnya, yang tahun lalu ya, video Tuweb juga, Tuweb keempat. Nanti silahkan buka aja channel saya Ion Kasliono. Nanti saya akan sematkan juga di learning teman-teman. Cuman ini saya kalau kalian tidak mau buka air learning, mau langsung ke YouTube, ini cari aja channel saya yang ini. Saya tinggal buka video, nanti buka di bagian yang bawah ya. Nanti ada nah ini nih, ini dia. Tuweb 4 keamanan jaringan. Yang ini ya. Nah, di sini keamanan jaringan tentang Snort IDS. Nah, di sini nanti saya jelaskan tentang bagaimana settingan jaringannya, teman-teman. Nanti silahkan dinonton aja sampai habis, ini sekitar 1 jam 24 menit. Tapi mau di skip juga silahkan aja. Tapi saran saya jangan di skip biar kalian bisa dapat karena jelaskannya pelan-pelan. Kemudian, saran saya jangan usah skip, pakai ini aja nih. Kecepatan pemutaran ya. Saya biasa gitu. Jadi kalau nonton video yang lama, saya pakai pemutaran 2 kali gitu. Jadi misalnya videonya 1 jam, ya total durasinya jadinya 30 menit aja kalau saya putarnya 2 kali. Nah, silahkan dipilih. Cuman mungkin omongannya akan lebih cepat. Nanti silahkan disesuaikan aja teman-teman ya. Nanti di sini ada settingan cara untuk pekerjaannya, apa jaringannya. Setelah itu kalian ikuti langkah-langkah yang di sini juga untuk melakukan instalasi Snort IDS dan
menggunakan StoryDS tadi. Bahkan ada penjelasan juga tentang apa itu StoryDS. Jadi tidak perlu saya bahas ini lama-lama. Jadi kalian bisa langsung pindah ke video ini aja. Nanti saya akan sematkan di e-learning ya teman-teman. Oke, nah bagi teman-teman sekedar promosi juga ya. Bagi yang mau subscribe silahkan subscribe juga teman-teman. Karena nanti rencananya saya akan bikin beberapa tutorial-tutorial terkait dengan mungkin hal-hal yang berkaitan sama teknologi apapun itu, termasuk komputer ya. Karena saya sedang mengembangkan beberapa kerjaan nih yang berkaitan sama itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa sampaikan. Ini kayaknya tidak ada yang belum ada yang masuk hingga detik ini ya. Tidak apa-apa, nanti teman-teman bisa menonton rekaman ini. Oh ya, nanti spill sedikit mungkin satu contoh video yang akan saya posting, mungkin ya ini saya masih merancang dulu. Mungkin bagaimana caranya untuk bisa connect ke apa server yang kita bangun. Jadi servernya smart home server kayak yang saya punya sekarang. Server ini kita simpan di laptop kita misalkan, tapi dia bukan benar-benar laptop yang dirubah jadi server, melainkan laptop misalnya pakai Linux atau pakai Windows, terus dia kita instalkan VirtualBox, kemudian kita install server dalam situ. Nah, jadi dia di bawah, dia di atas di bawah VirtualBox ya servernya. Jadi yang menjadi basicnya adalah Windows atau Linux-nya. Jadi artinya laptopnya masih bisa digunakan seperti biasa, dan si servernya bisa dimatikan dinyalakan kapanpun ya. Nah, dan saya menggunakan itu untuk laptop saya yang lain. Nah, itu mungkin akan saya berbagi cara untuk settingannya. Bukan cuma itu aja, setelah berhasil jadi server, terus saya akan kasih bagikan cara juga untuk bisa dia online, bisa diakses online website yang kita buat atau apapun itu, atau aplikasi yang kita buat, kita bisa akses secara online melalui Cloudflare gitu ya. Jadi nanti di-tunneling aja ke Cloudflare. Jadi tidak perlu menggunakan IP public. Jadi tidak perlu berurusan dengan IndiHome atau sejenisnya itu untuk mengeting IP publiknya, tidak perlu ya. Jadi bisa langsung dapat IP public dari Cloudflare-nya. Jadi tinggal menggunakan fitur dari Cloudflare aja. Dan free teman-teman, itu gratis. Yang berbayar paling hanya domain yang dibeli ya. Dan domainnya tidak harus beli di Cloudflare, bisa beli di luar ya. Kalau saya beli di tempat yang lain yang murah gitu, cari domain yang murah ya. Saya dapat kebetulan 30.000 per tahun ya. Dapat domainnya yang MyID. Nah, silahkan mungkin bisa dicoba. Nanti itu yang akan saya share mungkin di link di channel saya. Nanti silahkan kalau mau tertarik boleh di subscribe ya. Karena saya melihat fenomena mahal banget gitu ya, VPS dan juga hostingan gitu mahal banget. Padahal kapasitasnya cuma 5 giga atau mungkin 2 giga, tapi bisa 50 ribuan per bulan gitu ya. Sementara kalau kita pakai server sendiri, itu jadinya free kan, urusan kecepatan dan RAM-nya itu menyesuaikan dengan perangkat yang kita punya. Termasuk dengan kapasitas memori. Jadi bisa 50 giga kita taruh, 100 giga tergantung memori server yang kita punya kan, atau laptop yang kita punya. Kalau 1 tera ya 1 tera gitu. Jadi harganya cuma bayar domain doang, tapi isi dalamnya bisa full gitu. Nah, ini kan jadi lebih irit ya. Nah, itu mungkin akan saya share nanti. Oke. Karena masih belum ada yang join teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial kita pada hari ini atau kita pada hari ini. Silakan mengerjakan. Bagi yang nonton video rekaman ini, ikuti video yang tahun kemarin ya. Dan yang saya kerjakan di awal tadi, jelaskan di awal tadi. Paling masalahnya cuma di situ aja, di bagian settingan settingan jaringannya. Setelah itu sudah aman, maka sisanya juga harusnya sudah aman. Oke, itu aja. Demikianlah tip kita pada hari ini. Saya Hari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun kalian menonton video rekaman ini. Bye-bye semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya.